Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan verifikasi dan validasi perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas mengenai software testing life cycle ya atau STLC. Tapi sebelumnya kita akan review kembali pertemuan minggu lalu. Masih ingat sudah muncul belum ini slide-nya tentang 7 prinsip testing? Yang tampil di kalian 7 prinsip testing bukan? Iya, Bu. Ya, Bu. Salah yang tampilnya. Ini saya cepat saja karena minggu lalu sudah dibahas, tapi 7 prinsip testing ini memang sangat penting ya. Jadi sebelum kita masuk ke detail-detail mengenai pengujian atau testing, ada 7 prinsip testing yang harus kita sepakati bersama atau kita pahami bersama. Untuk videonya ini dipersilahkan untuk melihat di situs yang sudah saya berikan URL-nya ini. Jadi apa itu testing sudah disampaikan ya bahwa sebetulnya adalah testing itu untuk mencari bugs ya sebelum produk tersebut dirilis. Jadi kata kuncinya dia memang mencari error ya agar segera diperbaiki sebelum produk itu disampaikan. Nah, ini harus kita sepakati juga bahwa testing itu aktivitas yang formal ya, jadi tidak bisa coba-coba atau tanpa perencanaan dan ada dokumentasinya. Sehingga memang pekerjaan tentang testing ini sangat banyak diperlukan dan kemampuan membuat dokumen itu adalah sesuatu yang disyaratkan. Nah, jadi kenapa dia penting dan lain sebagainya sudah kita sepakati bersama bahwa mahal ya. Jadi kalau ada software error, kalau sudah di launching, sudah sampai ke user, itu mahal sekali biayanya ya. Karena pertama tentu saja user menjadi tidak percaya, dan kedua tentu saja banyak kerugian-kerugian yang harus diselesaikan. Contoh nyatanya, misalnya kejadian di perbankan ya. Perbankan itu banyak sekali persoalan ketika rekening tidak sesuai dan lain sebagainya, itu betul-betul meresahkan. Yang paling fatal tentu saja kalau software itu sampai menyebabkan kematian, dan itu betul-betul terjadi karena software-software yang terkait dengan real time system yang misalnya untuk kesehatan ataupun penerbangan itu juga kalau terjadi kesalahan bisa sampai menyebabkan ya kematian gitu ya. Jadi itu titik-titik betapa pentingnya software dan betapa pentingnya pengujian terhadap software itu. Nah, 7 prinsip testing ya ini saya rangkum saja dan saya jelaskan sekali lagi supaya kebayang bahwa testing itu memperlihatkan defect yang present, defect yang sedang terjadi. Tetapi tentu saja dia tidak bisa sulit sekali untuk mencari defect yang belum terjadi ya. Jadi ini prinsipnya seperti kita sakit ya. Sakit itu dokter bisa memeriksa ketika kita sakit gitu ya. Jadi dia bisa memeriksa seseorang itu ketika dia sudah bergejala. Apa ada demam, ada panas. Nah itu maksudnya ya. Kalau kitanya sudah memperlihatkan defect ya, kalau di software itu defect ya kejadiannya ya kerasanya, baru itu bisa kita uji, kita periksa sebetulnya masalahnya apa. Nah itu juga seperti orang sakit, kalau sudah ada gejala, sudah terlihat kenapa-kenapa, kita bisa melakukan pengujian, pemeriksaan ya kalau di kesehatan itu sebetulnya kira-kira penyebabnya apa. Kita cek darahnya, dilihat oh leukositnya tinggi berarti ada infeksi. Oh ini trombositnya turun rendah, oh berarti ini gejalanya kemana. Jadi memperlihatkan yang present, yang sekarang. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengira-ngira besok saya akan sakit apa gitu ya. Nggak bisa kan? Kita juga nggak bisa menjamin bahwa testing itu menjamin besok software ini ada defect apa, yang nggak bisa ya. Misalnya minggu depan atau setahun kemudian
Kalau memprediksi bisa ya, makanya ada yang namanya preventif gitu. Tetapi tentu saja ini akan sulit sekali. Jadi testing itu bukan dukun ya, tester itu bukan dukun, bisa mengira-ngira gitu. Jadi kalau misalnya sekarang baik-baik aja, tetapi setelah setahun dipakai ternyata muncullah bugs gitu ya, testernya nggak bisa disalahin karena dia mengetes yang present, yang defect yang sekarang. Makanya ada materi maintenance ya, ada kuliah pemeliharaan perangkat lunak karena memang harus dipelihara sebelum terjadi error ya, sebelum terjadi kesalahan harus dipelihara dulu ya, seperti orang sekarang sehat. Kita tidak bisa menduga-duga tahun depan saya sakit apa kalau saya tidak melakukan maintenance, pemeriksaan rutin, mencegah ya, bisa mencegah, bisa juga memprediksi mungkin 2 tahun lagi parah nih, sakit saya akan parah kalau tidak diobati dari sekarang. Ya begitulah di dunia software ya, sebetulnya make sense gitu. Jadi tidak ada yang tidak difahami ya di dunia software ini. Karena software itu layaknya barang pada umumnya, bahwa dia selalu harus diperiksa, harus dites ya, harus di-maintain. Sebetulnya harus di-maintain. Kuliah maintenance itu nanti siang ya, saya juga yang ngajar, tetapi itu kuliah pilihan yang banyak mengambil tuh angkatan atas kalian ya. Mungkin kalau tertarik dengan software maintenance tahun depan. Nah, kemudian ada yang namanya exhaustive testing is impossible. Nah, prinsip yang kedua. Nah, kita sepakati dulu exhaustive testing. Masih ingat ya? Mudah-mudahan sekarang lebih terbayang. Jadi yang namanya testing, yang namanya mencoba, mengecek segala sesuatu, akan banyak sekali kemungkinan ya. Istilahnya tuh nanti kita akan mengenal istilah kasus uji atau test case. Dan kita sebetulnya akan melihat atau kita akan diajarkan ya sebentar lagi bahwa yang namanya test case itu banyak sekali. Kalau kita ingin mengecek semua test case itu, itulah menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Itulah yang disebut exhaustive testing ya. Kita mencoba semua kasus yang mungkin terjadi di software kita. Itu impossible, nggak mungkin. Karena akan sangat banyak memakan waktu, banyak memakan tenaga ya, banyak memakan resource. Sehingga di testing ini ada yang namanya optimalisasi. Jadi kita harus bisa memilih ya mana kira-kira kasus uji yang sangat berat ya, sangat urgent untuk dites. Jadi sangat harus dilakukan pengujian. Sedangkan sisanya dia tidak harus dites karena sudah terwakili oleh kasus uji yang lain. Nah, itulah kita belajar pengujian tuh di situ. Kita memahami apa itu kasus uji dan kita memahami bagaimana kita mencari kasus uji yang penting ya, karena tidak mungkin melakukan exhaustive testing, kita tidak memiliki sumber daya yang cukup. Kemudian prinsip yang ketiga ya, bahwa testing ini sekarang kita akan pelajari ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan model proses life cycle yang linear, testing itu dilakukan setelah ada produknya ya, setelah programnya jadi kita lakukan testing terhadap program atau produk tersebut. Nah, di early testing sama prinsipnya dengan requirement, masih ingat tentang requirement, bahwa requirement itu harus lengkap, harus dilakukan sedemikian dari awal ya. Jangan sampai ketika produknya sudah selesai ternyata tidak sesuai dengan requirement. Di sini juga kita sepakati ya, ada istilah verifikasi dan validasi, di mana verifikasi ini mengecek kesesuaian ya antar step. Sedangkan validasi itu memastikan produk yang dibangun sudah sesuai dengan requirement. Nah, sehingga testing itu tidak hanya mencari error ya, dan kita perbaiki sebelum produk itu rilis, tetapi seharusnya juga mencari kesesuaian requirement dengan tahapan berikutnya. Nah, makanya kita juga melakukan testing ya.
Jangan sampai tidak ada error ya, produknya bersih dari error, error free ya, tidak ada bugs gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan requirement. Sama aja, itu juga menjadi software defect ya. Ada cacat. Nah, sehingga memang testing itu harus dilakukan di awal. Sehingga berikutnya nanti kita akan mempelajari model proses yang mengharuskan melakukan pengujian di awal. Makin modern software engineering, makin ke sini ya, model proses itu memaksa pengujian itu dilakukan di awal, sehingga memang peran tester itu menjadi semakin penting. Dia tidak hanya membantu programmer mencari bugs, tetapi juga mendampingi analis untuk mengecek requirement-nya sudah dilakukan oleh desainer atau belum. Nah, itu namanya early testing ya. Ini memperlihatkan betapa pentingnya seorang tester. Jadi ya banyak sekali topik-topik penelitian yang mengenai testing ya. Jadi kalau yang memang ingin berkecimpung di software engineering atau ya kita lulusan informatika ya setidaknya menjadi memahami ya mengenai software, tetapi tidak ingin coding gitu ya. Nah, peran tester itu bisa diambil karena dia ada yang namanya early testing. Kemudian ada defect clustering ya. Defect clustering ini dia bagaimana cacat itu kita cluster ya. Kita upayakan supaya tidak ya kalau di cluster itu seperti di karantina gitu ya, tidak menulari bagian program yang lain. Nah, ini kita memfokuskan mengetes area yang banyak errornya ya, potensi defect-nya. Jadi kita fokusnya ke sana terus. Supaya ya tadi efektif tester ya. Dia tahu bahwa titik-titik penting itu di bagian tertentu. Contoh ya, contoh yang sudah kita biasa lakukan. Misalnya kita mengetes e-commerce ya. Kalau e-commerce itu ketika login, dia bisa login masuk ke berbagai single sign on. Nah, kalian tahu kan kalau saya sih login Gojek sama login Facebook ya. Jadi ketika dia minta sign in, saya nggak sign up, saya nggak bikin login sendiri, tapi langsung saja pakai login Facebook. Masuk ke e-commerce Shopee gitu ya misalnya ya, saya pakai Facebook. Nah, itu harusnya dites ya. Kalau kita jadi developer di Shopee, kita harus mengecek bagaimana sign on kita bisa nyambung ke login berbagai login. Nah, itu harus dicek terus ya, memastikan tidak ada persoalan. Nah, kita berarti mengcluster bagian situ. Nah, sehingga kita timbullah ada persoalan yang namanya pesticide paradox. Itu pestisida. Ini dari cerita bahwa kalau yang suka bertanam ya akan tahu bahwa hama ya kalau kita berantas dengan pestisida tertentu, lama-lama dia akan menjadi kebal. Sehingga kita harus ganti pestisidanya ya sampai si hama tersebut kebal terhadap pestisida yang lain, lalu kita ganti lagi, boleh kembali ke pestisida yang awal. Kalau kalian mahasiswa ya banyak nyamuk di kosan misalnya ya, itu juga ada penelitiannya. Kita basmi dengan pestisida A ya, misalnya saya sebut saja merek Baygon gitu ya. Nanti berapa bulan kemudian dia kebal, nggak bisa lagi, nggak mempan lagi pakai Baygon. Kita harus ganti pakai hits. Iya, namanya buka pasar Arif. Nanti berikutnya kita itu juga kita kebal lagi ya, sehingga harus ganti. Itu namanya pesticide paradox ya. Jadi memang begitu ceritanya, harus ganti pestisidanya. Demikian juga di testing. Seperti yang saya contohkan tadi, karena kita fokusnya ke login, itu terus yang dites sampai lupa ke bagian yang lain. Itu paradoksnya. Karena terlalu bersemangat mengetes bagian tertentu sampai lupa di bagian yang lain. Bagian yang lain kita tidak tes.
Atau pesticide paradox itu menjelaskan karena kita mengetes bagian tertentu dan kita mengetes dengan cara kita udah hafal gitu ya, sudah jadi testernya sudah tahu cara ngetesnya, udah 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 biasa banget gitu ya mengetes bagian tertentu tersebut, sehingga dia tidak mencoba cara-cara lain untuk mencari bugs ya. Jadi seperti di pestisida, gara-gara caranya itu terus-terusan seperti itu, dia tidak menemukan bugs baru, padahal sebetulnya masih ada bugs lain. Itu jadi terlalu terfokus ke klaster tertentu dan terlalu terfokus ke cara tertentu, menimbulkan prinsip yang namanya pesticide paradox. Jadi seorang tester dia harus menggali terus. Jadi tester tuh memang jiwanya harus kepo ya, harus seperti hacker, terus mencari kesalahan. Jangan sampai terjebak yang namanya pesticide paradox. Jadi kebal, si aplikasinya kebal, di testing macam apapun, dia tidak menemukan error, tidak ketemu error, padahal sebetulnya masih ada potensi error ya, potensi defect. Yang terakhir adalah testing is content dependency ya, jadi mengetes software e-commerce dengan mengetes software lainnya ya, software misalnya terkait dengan word processor, tentu caranya sangat berbeda. Tentu prioritasnya berbeda ya. Apa yang dipentingkan untuk dites itu berbeda tergantung dari konteksnya, tergantung dari softwarenya ya. Konteks itu maksudnya software yang akan kita tes. Nah ini prinsip-prinsip ini tolong dihafalkan karena ini modal dari bagaimana menjadi seorang tester yang baik, dan saya sangat mendukung kita mempelajari testing ini sedemikian penting ya. Jadi developer penting, development penting, tapi tester itu juga menjadi profesi yang sangat diperlukan, dan nanti maintainers ya, pemelihara juga menjadi sangat penting. Nah, makanya testing itu ada di semester 6. Sudah melewati fase-fase menjadi developer, kita next stage, next level menjadi mengecek. Jadi lebih jagoan dari seorang developer. Nah, yang terakhir, prinsip yang harus kita sepakati bersama bahwa testing itu absence of error itu fallacy. Jadi kalau kita yakin bahwa tidak ada error, benar-benar bugs free, 100% tidak ada error, itu nonsense ya, fallacy. Jadi bagaimanapun juga, bahkan dicontohkan ya di video yang bisa kita lihat, Microsoft pun, perusahaan sekelas Microsoft pun pernah ketika melaunching driver baru untuk sistem operasi Windows-nya ya, driver baru tersebut tidak berjalan, bahkan menyebabkan blue screen gitu ya, mati gitu ya si sistem operasinya. Sekelas Microsoft loh, apalagi kita. Namun bukan berarti itu menjadi alasan ya, bukan menjadi alasan kita menjadi tester yang minimalis, yang secukupnya. Enggak juga ya. Jadi di satu sisi kita harus menjadi seorang tester yang baik, mencari berbagai kasus uji. Kasus ujinya kalau kita cerdik, cermat, smart ya, kita lakukan optimalisasi terhadap kasus uji tersebut, tetapi jangan sampai terjebak kebiasaan menguji kasus uji tertentu dengan cara tertentu yang gitu-gitu aja ya, itu menjadi pesticide paradox ya. Dan tapi di lain sisi jangan terlalu juga merasakan bahwa testing itu pasti bug tidak kita menjadi 100% bugs free, itu nggak mungkin. Sama seperti dokter juga tidak mungkin mengatakan akan sembuh 100% gitu ya. Itu mah kalau dukun suka bilang gitu ya, tapi itu sebetulnya fallacy, itu nggak ada ya. Logika kita menyampaikan kita hanya bisa memaksimalkan upaya, tetapi tidak bisa menjamin apapun. Ya, menjamin 100% ya, bukan menjamin apapun, menjamin 100% dia tidak terjadi kesalahan. Nah ini tentang 7 prinsip testing, ini sangat penting dan mohon untuk dipahami dengan baik ya, karena ini fondasi awal kita melakukan testing.